Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter terbaru akhirnya telah keluar. Sehingga, seberapa serukah One Piece chapter 1052 ini? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1052 berjudul Pagi yang Baru. Pada cover chapter kita masih disuguhkan kelanjutan cerita dari anak-anak Germa yang melarikan diri dari Whole Cake Island. Di tengah perjalanan mereka untuk kabur, Reijo melihat Caesar yang berniat kabur juga. Di cover itu Oda menuliskan, Pelayaran Darah Dingin Germa 66 volume 14, seorang ilmuwan gagal meloloskan diri. Selanjutnya kita masuk ke awal cerita. Awal cerita disuguhkan percakapan dari Tanah Marijoa. Tepatnya para Gorosei berkata, jadi akhirnya Nika sudah muncul, dua Yonko sudah kalah, kita tidak akan bisa merahasiakannya, seluruh dunia akan terfokus pada berita ini. Benar-benar di saat yang terburuk, bagaimana kita membereskan ini? Lalu sejenak kita melihat kapal-kapal pemerintah dunia di lautan dekat Wano Kuni. Gorosei itu bertanya, apa kau yakin gajahnya memang pergi? Lalu orang-orang dari kapal itu pun menjawab, ya, dia berjalan ke dalam kabut. Makhluk apa itu tadi? Lalu Gorosei botak menjawabnya, rupanya perbatasan mereka masih ditutup untuk saat ini. Itu artinya Wano masih nyaris tak tertembus. Para Gorosei pun saling bersahutan. Mereka sudah merubah rencana dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Setidaknya salah satu dari mereka cukup cerdik. Sekarang meski dengan jumlah kita serbuan langsung juga akan mustahil, kita masih bisa memerintahkan agar Nico Robin dibawa ke kita, bukan? Yang ternyata para Gorosei ini sedang bertanya dan mengobrol melalui Denden Mushi dengan CP0 yang terakhir hidup dari perang Onigashima. Ia terlihat sedang berada di dalam ruangan salah satu kapal pemerintah dunia di dekat lautan Wano Kuni. Lalu tiba-tiba terdengar ada sinyal aneh yang masuk ke dalam sinyal Denden Mushi mereka. Salah satu orang pemerintahan yang melihat Denden Mushi itu menganggap bahwa Denden Mushi mereka disadap. Dan orang yang menyadap mereka itu pun berkata, dengar, tetaplah di situ. Aku dalam perjalanan. Selanjutnya, panel berpindah ke negeri Wano Kuni. Di sini sang narator berkata, setelah 20 tahun tirani di Wano, berita kemenangan Kozuki disambut dengan kegembiraan. Lalu kita diperlihatkan interior di Onigashima. Di sana terlihat Extract yang sedang tergeletak dengan luka yang cukup parah, serta Hawkins yang mengalami luka parah yang juga sedang bersandar pada pilar di dekatnya. Lalu Hawkins berkata pada Extract, Extract, rupanya selama ini kau anjing angkatan laut itu. Lalu Extract pun menjawab, kau mau aku menjawab pertanyaanmu itu? Bukannya ada hal lain yang ingin kau katakan? Dan secara tiba-tiba Hawkins pun terduduk lemas. Extract berkata, kau kelihatan sekarat. Kukira kartu-kartu hebatmu itu menjanjikanmu keselamatan selama kau berpihak pada Kaido. Lalu Hawkins dengan tampang wajah yang terluka parah itu pun menjawab, aku menyerah pada monster itu saat dia muncul karena aku tahu kalau aku melawannya berarti mati. Tapi Kid dan krunya bertarung sampai akhir. Mereka sudah siap mati. Tapi walaupun aku meramalkan kemenangannya, apa kau benar-benar berpikir aku akan kembali berpihak padanya? Lalu panel berpindah ke masa lalu di mana Extract dan Hawkins masih mengobrol dengan santai. Extract waktu itu bertanya pada Hawkins, kalau kau ingin berganti pihak, sekaranglah saatnya. Apa kata kartu-kartumu? Lalu Hawkins pun menjawabnya, aku meramalkan peluang selamat seseorang untuk besok adalah 1%. Lalu di masa sekarang Extract berkata, saat kau meramal masa depan, orang yang kau maksud adalah. Lalu dengan cepat Hawkins melanjutkan perkataannya, aku sendiri. Dan ya, terlihat dengan jelas bahwa Hawkins di sini benar-benar babak belur sekali. Dan tidak lama setelah ia mengatakan itu, dirinya yang sedang bersandar di tembok itu pun perlahan dan perlahan mulai terjatuh. Kemudian cerita menunjukkan ibu kota bunga 1 minggu seusai perang. Para warga di sana berteriak, jangan bongkar dulu dekorasinya, Momonosuke sama. Bukan, Shogun telah menitahkan bahwa kita akan segera mengadakan festival lagi. Lalu cerita menunjukkan anak-anak yang belajar. Di sana ada seorang pria tua mengenakan kacamata yang menjadi guru baru dari para murid.
Bagi yang lupa, semasa penjajahan Kaido dan Orochi, guru yang mengajar waktu itu adalah Nona Sarahebi. Di sini, sang guru baru mengatakan pada murid-murid bahwa ia akan mengulang pelajaran sejarah tentang para pahlawan ini dari nol. Pelajaran pertama adalah kisah tentang Kozuki Oden yang mengagumkan. Selanjutnya, kita diperlihatkan sedikit obrolan dari warga Wano Kuni yang tidak percaya bahwa wanita tercantik Wano Kuni yaitu Komurasaki adalah putri dari Oden Kozuki. Mereka juga mendengar tentang Kawamatsu sang kappa adalah orang yang menyelamatkan Hiyori dari kastil yang terbakar. Lalu para anak kecil atau para murid yang mendengar kisah sejarah pahlawan Wano Kuni pun berkomentar, sungguh sebuah kesetiaan yang luar biasa. Dan anggota Akazaya lainnya ada yang mengawasi semuanya selama ini. Kyoshiro, sang bos Yakuza terhormat, rupanya adalah Denjiro Dono yang menyamar. Para murid-murid terlihat begitu gembira mendengar kisah ini. Selanjutnya cerita berpindah ke Paradise Farm. Di sana orang-orang Wano Kuni bertanya-tanya apa ada yang tahu siapa yang mengalahkan Kaido. Yang tentunya para warga pun saling bersautan. Dia adalah seorang ksatria bernama Joy Boy. Kudengar dia sudah meninggalkan negeri ini. Aku ingin bisa bertemu langsung dengannya. Kepahlawanannya sebanding dengan dewa pedang yang legendaris. Lalu panel berpindah lagi ke makam abadi di Ringo. Di sana Kinemon dan Kawamatsu mengobrol untuk menyemayamkan Oden dan para pengabdinya seperti Yasuie, serta para daimyo lain yang telah berjuang demi negeri Wano Kuni. Dan ditutup dengan pemakaman Izo serta Asura. Ya, Kawamatsu dan Kinemon berniat menaruh jasad para pahlawan ini di makam abadi Ringo, sama seperti sang dewa pedang Ryuma. Hal ini bertujuan agar mereka bisa mengawasi ibu kota bunga. Lalu muncullah Onimaru dan Marco. Kawamatsu senang Onimaru terlihat sehat dan selamat. Sementara itu, Kinemon meminta izin kepada Marco untuk memakamkan Izo di sini. Yang mana Marco menjawab, tempat peristirahatan yang terbaik untuknya adalah kampung halamannya. Kelihatannya lagi-lagi aku didahului untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, di sini baik Kinemon, Kawamatsu dan Marco, mereka begitu merasakan rasa kehilangan teman seperjuangan mereka. Selanjutnya panel berpindah lagi ke ibu kota bunga. Di sana terlihat ada Yamato yang menangis karena menahan rasa lapar. Sementara itu Komurasaki atau Hiyori sambil memberikan tendangan cinta kepada kakaknya. Hiyori berkata, Luffy, Taro, dan Zoro Jurosan akhirnya telah siuman. Dan di panel selanjutnya kita melihat Luffy yang berteriak daging dan Zoro yang berteriak arak. Terlihat dengan jelas Neko Wamushi dan beberapa kru topi jerami sedang makan besar. Daging dan arak terus berdatangan untuk memenuhi permintaan Luffy dan Zoro ini. Di sana Momonosuke dengan gembira mendekati Zoro serta Luffy dan berkata, Luffy, Zoro, jangan sampai kekenyangan. Aku sudah menunggu kalian siuman, supaya aku bisa mengundang seluruh negeri untuk perjamuan besar-besaran. Yang mana Luffy dengan posisi yang dipeluk Yamato dari belakang serta Zoro yang dipeluk Chopper di kepalanya itu, mereka berdua memasang wajah serius seakan-akan tidak mengenali Momonosuke. Yang tentunya ketika Momonosuke membeberkan identitasnya bahwa ia adalah Momonosuke, Luffy dan Zoro memberikan reaksi kaget. Lalu Momonosuke mencuri-curi kesempatan dengan cara memeluk Nami. Namun Nami di sini dengan cepat dan kuat memukul Momonosuke hingga tiang yang terkena tubuh Momonosuke terbelah. Di sini Sanji dan Brook memberikan reaksi. Gahahaha. Selamat datang di kedewasaan Momo. Tak ada lagi hak istimewa buatmu. Kemudian Yamato mendekati Momonosuke dan menaruh piring di atas kepalanya. Secara visual ketika Momonosuke kepalanya ditaruh piring seperti itu, ia semakin mirip dengan ayahnya yakni Oden Kozuki. Yamato di sini berkomentar, di dalam dia masih anak kecil, tapi di luar dia seperti Oden sekarang. Berterima kasihlah pada orang tuamu karena sudah memberimu badan yang kuat. Aku yakin kau akan jadi samurai nomor 1 di negeri ini suatu hari nanti. Di panel-panel selanjutnya kita diberi penjelasan bahwa di Wano Kuni ada budaya untuk mengorbankan sesuatu sampai keinginan mereka dijawab oleh dewa. Dan Yamato sempat bernazar untuk tidak makan atau mandi sampai Zoro dan Luffy siuman. Sementara itu, Hiyori adalah orang yang bertugas untuk membersihkan badan Luffy serta Zoro.
Yang tentunya Sanji kebakaran jenggot mendengar informasi ini. Zoro juga di sini teringat dengan perkataan Sanji di Onigashima untuk membunuh Sanji jika Sanji berubah menjadi bukan dirinya lagi. Yang tentunya terjadi pertikaian gaya komedi antara Sanji dan Zoro, di mana Zoro sambil menyerang Sanji berkata, "Pasti aku kembali dari neraka agar aku bisa memenuhi janjiku untuk membunuhmu." Yang mana Sanji pun menjawab, "Aku sudah tidak butuh bantuanmu." Hal selanjutnya yang terjadi adalah mandi. Karena Wano Kuni tidak memiliki pemandian campuran, artinya pemandian pria dan wanita dipisah. Nah, terjadilah hal yang menarik di sini. Yamato dengan jiwa lelakinya mandi di pemandian pria, sementara Okiku dengan jiwa perempuannya mandi di pemandian wanita. Warga Wano Kuni juga sekarang sedang bersiap untuk mengikuti perayaan kembalinya klan Kozuki. Sementara itu di pelabuhan Tokage, Franky, Usopp dan Pak Tua yang selalu ada paku di hidungnya telah selesai memperbaiki kapal Tosansani, kapal Kid dan milik Law. Mereka juga sudah berhasil memperbaiki Franky Shogun. Sementara itu, Kid dan Law membicarakan hal serius tentang nyawa mereka yang akan diincar karena baru saja ikut serta dalam melenyapkan 2 Yonko sekaligus. Lalu Apo pun tiba-tiba ikut dalam pembicaraan dan menyodorkan sebuah koran. Koran di mana bonti-bonti yang baru dan nama-nama yang dijuluki sebagai Yonko yang baru. Selanjutnya, panel berpindah ke seorang pria yang saat ini sedang terbang menggunakan baling-baling tumbuhan di punggungnya. Di sana orang itu sedang mengobrol dengan Denden Mushi. Dari Denden Mushi itu berkata, "Sebutkan posisi kalian tepatnya." Lalu pria itu menjawab, "Sudah kubilang, Sakazuki-san, aku sedang terbang. Aku bisa melihat Wano di depan." Lalu Sakazuki dari Denden Mushi itu berteriak lagi, "Yang lebih spesifik, jangan bertindak yang tidak perlu. Mengerti, Ryokugyu?" Dan sambil mengeluh, Ryokugyu pun menjawab, Iya, aku sudah tahu, astaga." One Piece chapter 1052 selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Ini adalah chapter yang benar-benar panjang sekali. Terlalu banyak teks di chapternya, dan sebetulnya itu adalah hal yang baik karena kita disuguhkan cerita yang sangat-sangat panjang dan padat. Kita bisa melihat jauhnya perkembangan cerita di satu chapter saja. Dan yang paling gila lagi, baru saja kru topi jerami atau para protagonis memenangkan pertempuran. Mereka saat ini sudah mulai dibayang-bayangi dengan ancaman, yakni kedatangan Ryokugyu ke tanah Wano Kuni mungkin menjadi sebuah ancaman. Atau justru Oda mendatangkan karakter Ryokugyu untuk maksud yang lain. Cerita One Piece makin menarik saja. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.